eh, hobi beliau adalah menulis. Jadi yang sudah lama, mulai dari pendidikan, itu adalah sekelumit tentang profil daripada pembicara pada pagi hari ini. Monggo teman-teman nanti coba disimak, kita santai, kita nikmati sambil yang intinya adalah harapan kita setelah acara ini bisa menelurkan sebuah karya-karya tentang horor, cerita horor. Jadi saya sebetulnya Pak Mariono, saya akan mulai cerita horor dengan cerita horor. Jadi biar nggak tegang, horor biasanya tegang, maka saya pinginnya nyewante tapi horor yang bisa ketawa ini. Karena kalau saya cerita horor, itu biasanya takut ataupun nggak mau keluar. Nah ini, jadi ini sedikit prolog dulu. Bagi teman-teman yang nantinya setelah acara ini diharapkan bisa menghasilkan sebuah karya, yang karya itu akan kita lombakan dan akan dijadikan buku seperti ini juga. Ini adalah salah satu karya-karya tentang cerita horor yang sudah kita terbitkan. Nah, ini adalah harapan kita. Jadi cerita yang terbaik akan kita pilih. Nah, selanjutnya akan kita bukukan dan sebagainya nanti akan dijelaskan oleh admin kami yang kemarin sudah di grup, sudah ada grupnya Pak Mariono. Gitu ya. Jadi nanti bisa sharing, bisa cerita atau mengambil temanya apa, silakan bisa cerita di sini. Bahkan kalau teman-teman mau share di sini nanti kita juga bisa tanya jawab di sesi terakhir nanti bisa tanya kira-kira materi apa atau tema apa atau mungkin lebih spesifikasi seperti apa alurnya. Nanti bisa tanya-tanya di situ. Jadi ke Pak Mariono langsung. Juga bisa nanti kalau seandainya masih setelah acara ini selesai, kita masih dalam satu forum di grup WA itu, bisa melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang tentu akan dibantu oleh admin kami. Yang mungkin kalau dari pembicara Pak Mariono, ya nanti kalau ada waktu-waktu tertentu mungkin bisa menjawab. Sesuai dengan kesibukan beliau, karena beliau sangat sibuk sekali, beliau di samping penulis juga kepala sekolah. Nah, tentu waktunya agak terbatas. Mungkin itu prolog dari saya. Gimana teman-teman? Ngacung, kita mulai? Bisa? Ini untuk teknisnya, Pak Maria, kita yang akan share presentasinya atau seperti apa? Boleh, nanti ketik di situ. Siap. Nah, nanti teman-teman bisa kita langsung mulai. Jadi kalau misalkan ada yang belum masuk, nanti biar menyusul. Atau nanti kita ini juga sudah kami rekam, nanti akan kita share di grup ya, karena kapasitasnya besar tentu kita akan di Google Drive nanti. Kalau yang kesulitan, atau nanti bisa juga kita share di channel YouTube kami, yang tadi sebagian sudah dilihatkan, salah satunya adalah video tentang profilnya pembicara pada pagi hari ini. Yes, langsung saja kita masuk ke materi. Kepada Bapak Mariono, kami persilahkan. Masih di mute, Pak. Terima kasih, Mas Anjar. Jadi pertemuan kita pada pagi hari ini merupakan pertemuan yang sangat saya tunggu-tunggu karena setelah sekian lama saya tidak berkecimpung di penulisan cerita pendek. Pada pagi hari ini diberi kesempatan untuk bercerita tentang cerita pendek, khususnya yang bertema horor. Nah, sebelumnya kami ingin bercerita dulu bahwa mengapa saya ini sampai muncul kegemaran untuk menulis cerita. Ini tidak lepas dari sejarah kehidupan di keluarga saya, bahwa di keluarga saya itu sejak dulu itu berlangganan majalah bahasa Jawa, yaitu majalah Penyebar Semangat dan Joyoboyo begitu. Sehingga pada waktu itu mau tidak mau ada ketertarikan terhadap majalah tersebut sehingga membaca-baca berbagai artikel yang ada dalam majalah tersebut.
Meskipun pada saat itu saya masih di kelas 4 SD, tapi sudah mulai gemar membaca. Bacaan saya pertama itu yang saya suka itu sebenarnya membuat ramuan-ramuan tradisional. Sehingga pada saat itu sempat saya membuat clipping tentang ramuan tradisional berbagai macam penyakit. Kemudian karena waktu itu kan memang bacanya relatif pendek begitu. Kemudian berkembang di cerita anak-anak begitu. Kemudian pada akhirnya berkembang di cerita pendek, cerpen. Kalau di bahasa Jawa namanya cerkak. Kemudian juga di Alaming Lelebut. Alaming Lelebut inilah yang cerita-cerita yang berkenaan dengan cerita horor. Nah, kemudian dari SMP saya sudah mulai belajar menulis. Meskipun pada saat itu belum ada istilah mading begitu, tapi saya sudah mulai gemar menulis. Kemudian saya simpan begitu. Ketika saya di SPG sudah mulai ada mading sekolah begitu, sehingga saya salah satu aktivis untuk mengisi mading sekolah tersebut. Mulai dari keguritan, karena di SPG itu diajarkan mata pelajaran bahasa Jawa, dan kebetulan saya senang sekali dengan pelajaran bahasa Jawa ini, sehingga nilai bahasa Jawa saya waktu itu ya selalu di atas rata-rata teman-teman. Meskipun belum memiliki nilai yang sempurna. Nah, dari situ kemudian akhirnya saya menyadari bahwa saya itu punya bakat untuk menulis. Buktinya apa? Buktinya bahwa tulisan-tulisan saya itu setelah dianalisis, setelah dibaca, direvisi oleh Bapak Ibu guru, ternyata layak untuk dimuat di majalah Dindi. Nah, dari situ akhirnya saya berkembang sehingga akhirnya mulai rajin untuk menulis. Yang saya gemari sebenarnya menulis cerita pendek. Tetapi kadang-kadang bahwa untuk menulis sebuah cerita pendek memerlukan waktu yang agak panjang. Sehingga ide-ide yang muncul secara spontanitas biasanya ini saya simpan dulu di catatan-catatan di buku saya. Kemudian nanti saya kembangkan menjadi cerita ketika ada waktu yang lebih longgar. Sayangnya pada saat saya menjadi kepala sekolah ini, waktu longgar itu yang jadi tanda petik. Sehingga akhirnya saya banting setir karena tidak punya waktu cukup panjang untuk menulis sebuah cerita pendek ataupun cerita cekak gitu. Akhirnya saya pindah ke geguritan. Sehingga akhirnya geguritan saya yang sekarang ini banyak bertebaran terutama di Facebook. Di Facebook ada beberapa grup Facebook saya yang saya ikuti, yang saya gunakan untuk meluangkan atau menitipkan naskah-naskah saya, yang naskah-naskah itu akan bisa saya kumpulkan dan saya bukukan di suatu ketika nanti. Nah, kalau kita berbicara masalah cerita horor sebenarnya, cerita horor ini kan hampir semua orang itu punya rasa takut, meskipun dengan ketakutan yang berbeda-beda. Ada yang takut terhadap hewan, ada yang takut dengan makhluk halus, takut dengan kejadian-kejadian traumatik, dan sebagainya. Sehingga dari ketakutan-ketakutan tersebut ini bisa kita himpun, bisa kita runtutkan, bisa kita inventaris ketakutan-ketakutan macam apa yang ada pada seseorang untuk kemudian kita angkat menjadi sebuah cerita. Mungkin materi saya bisa di share screen. Oke Pak, Oke, share untuk materinya. Dari atas saja. Dari atas. Silakan. Lanjut.
Nah, Lagi, kembali lagi. ini dari Sampai awal. dulu. Ya, dari awal aja. Jadi teman-teman, saya ingin memperkenalkan, nama saya cukup sederhana, namanya Waudiso Mariono, alamat Pandantoyo Ngancor Kediri. Jadi kalau teman-teman ini ingin pergi ke Gunung Kelut, ini bisa singgah di rumah saya, karena rumah saya kebetulan ada di tepi jalan raya yang arah menuju Gunung Kelut, sehingga ketika teman-teman menuju Gunung Kelut bisa singgah untuk sekedar say hello atau sekedar bercerita bersama. Di Gunung Kelut banyak sekali cerita-cerita yang berkenaan dengan mistis, terutama dengan kemistisan di Gunung Kelut itu. Hobi saya menulis, kemudian aktivis di filosofi keburitan ini di Facebook saya. Lanjut. Nah, kalau kita bercerita tentang cerita horor, horor adalah sesuatu yang menimbulkan rasa takut atau ngeri bagi penyimaknya. Nah, takut atau ngeri bagi penyimak itu kan bermacam-macam. Sesuai dengan kriteria orang-orang yang sudah saya sampaikan tadi. Ada yang takut terhadap hewan, ada yang takut terhadap makhluk halus, atau takut pada kejadian-kejadian atau cerita-cerita tertentu. Sehingga itu bisa kita sampaikan sebagai cerita horor. Lanjut. Nah, biasanya ketika kita membuat sebuah cerita pendek atau kita membuat cerita horor, itu tema-tema yang kita angkat itu biasanya adalah tema-tema berkenaan dengan kematian, kemudian berkenaan dengan supranatural, berkenaan dengan penyakit mental, dan sebagainya. Tema-tema ini menjadi tema-tema yang dapat dikatakan umum kita baca di beberapa naskah. Kalau dulu di tahun 80 sampai 90 itu banyak sekali novel-novel bertema horor ini. Sekarang pun kayaknya novel-novel bertema horor ini juga sudah mulai booming lagi. Sehingga nanti bisa menjadi agenda kita untuk menuliskan cerita atau sebuah novel dengan tema kematian, dengan tema supranatural, atau bertema-tema penyakit mental. Lanjut. Nah, kalau kita mengelompokkan macam-macam cerita horor, ini ada beberapa. Saya mengambil beberapa saja yang masuk kategori umum di sini. Yang pertama adalah dikenal dengan cerita horor paranormal, cerita horor perdukunan. Ini berdasarkan pengertian umum yang paranormal dapat bermakna sesuatu yang melampaui hukum alam atau hukum kebiasaan. Beberapa contoh novel horor dalam jenis paranormal misalnya adalah tentang hantu. Ini kita banyak melihat cerita-cerita tentang hantu. Ada hantu pocong, ada Wewe Gombel, kemudian ada si manis jembatan Ancol, kemudian setan, iblis, siluman, dan sebagainya. Ini cerita-cerita yang dikaitkan dengan cerita-cerita dengan istilah cerita paranormal. Dan di Indonesia ini, cerita-cerita ini menjadi cerita-cerita yang juga banyak dibicarakan oleh masyarakat. Jadi kita bisa mengambil cerita-cerita ini dari cerita-cerita orang-orang yang pernah mengalami atau ada orang yang pernah mendapatkan cerita tentang adanya kuntilanak, adanya pocong, adanya genderuwo, tuyul, dan sebagainya dalam jenis cerita horor yang pertama. Nah, misalkan aja berkenaan dengan tuyul, tuyul ini adalah makhluk gaib yang bertugas untuk mencari uang bagi si majikan.
Ini bisa kita kembangkan menjadi sebuah cerita. Baik itu proses mendapatkan tuyul sendiri, ada istilah pasar tuyul. Ada di beberapa tempat itu ada pasar tuyul. Kemudian ada cerita juga yang berkenaan dengan bagaimana tuyul ini dipelihara oleh majikan dengan konon, karena saya juga belum mengalami, bahwa konon tuyul ini harus diberi ASI oleh si empunya. Nah, ini bisa kita jadikan cerita-cerita seperti itu. Kemudian bagaimana tuyul ini bisa diperintah oleh majikannya. Sampai pada bagaimanakah tuyul ini bisa dipegang oleh seseorang yang punya kekuatan supranatural dan kemudian mengharuskan si pemilik itu datang ke pemegang tuyul tadi. Ini bisa menjadi bahan-bahan cerita yang bisa dikembangkan di sekarang ini. Kemudian kalau sosok Gondoruwo ini kan sosok makhluk menyeramkan. Gondoruwo ini diidentikan dengan makhluk gaib yang biasanya berada di tempat-tempat yang dalam tanda petik angker begitu. Biasanya beberapa rumah kuno ini ada yang menanam pohon sawo atau pohon beringin. Nah, di mana pohon sawo atau pohon beringin ini konon merupakan tempat yang disukai oleh Gondoruwo. Gondoruwo ini makhluk yang kadang-kadang suka mengganggu manusia dengan mengencingi manusia. Jadi kadang-kadang kita seperti diguyur air begitu, kita membau pesingnya yang tidak karuan begitu, tapi kita tidak tahu siapa yang mengencingi. Sampai pada penapaan Gondoruwo yang konon merupakan sebangsa manusia yang juga memiliki postur tubuh besar, kemudian berbulu kasar. Kemudian ada hal yang menarik dengan Gondoruwo ini, bahwa Gondoruwo ini juga ada ketertarikan pada manusia. Sehingga ada cerita-cerita juga bahwa wanita-wanita itu kadang-kadang dicintai oleh Gondoruwo. Kemudian cerita yang menarik tentang Gondoruwo juga, bahwa Gondoruwo ini memiliki kekayaan juga, memiliki kekayaan. Kalau kekayaan yang dimiliki Gondoruwo ini biasanya berupa perikanan. Jadi punya kolam-kolam ikan begitu. Dan Gondoruwo ini juga seperti manusia suka berjudi juga. Suka berjudi, sehingga sering terjadi antara Gondoruwo satu dengan Gondoruwo yang lain ini berjudi dengan taruhan kolam-kolam perikanan yang dimiliki oleh Gondoruwo. Ini bisa jadi cerita-cerita juga. Kemudian dikaitkan dengan Gondoruwo ini, bahwa Gondoruwo ini juga punya hobi untuk makan sate gagak. Sate gagak. Sehingga beberapa masyarakat Jawa ini seringkali minta bantuan Gondoruwo ini untuk keperluan tertentu dengan imbalan sate gagak. Jadi burung gagak itu yang kita sembelih, kemudian kita sate, kita bakar di tempat-tempat tertentu itu. Nah, ini bisa mengundang datangnya Gondoruwo. Dan Gondoruwo ini nanti sebelum mendapatkan sate gagak itu bisa kita melaksanakan transaksi. Transaksi yang diminta biasanya kalau berkenaan dengan dunia kekayaan, biasanya bahwa Gondoruwo ini memiliki cincin. Ya, bisa aja bahwa nanti sate gagak yang diberikan itu harus ditukar dengan cincin yang dimiliki oleh Gondoruwo. Atau bisa juga Gondoruwo ini kalau zamannya togel ini diminta untuk nomor-nomor togel begitu. Jadi banyak sekali yang berkaitan dengan Gondoruwo. Kemudian kalau berkaitan dengan pocong, pocong ini biasanya banyak diketemukan di sekitar pekuburan ini. Di sekitar pekuburan, kemudian pocong ini digambarkan sebagai mayat yang hidup kembali begitu. Pocong ini dengan alasan-alasan tertentu karena tidak diterima oleh dunia gaib yang seharusnya, sehingga dia nyasar di tempat yang tidak
semestinya. Kemudian kuntilanak. Kuntilanak ini adalah biasanya diwujudkan pada bentuk perempuan yang cantik begitu, yang biasanya seringkali membawa anak yang digendong begitu. Ini cerita-cerita horor yang berkembang di Indonesia. Lanjut, lanjut. Baik, Nah, sangat. ini beberapa cerita yang sering mengambil tokoh-tokoh horor yang ada di Pulau Jawa ini. Yang pertama adalah Nyi Dewi Lanjar ini. Nyi Dewi Lanjar ini adalah penguasa Laut Utara. Penguasa Laut Utara, jadi di wilayah pantai utara ini sering kita mendengar tokoh-tokoh di laut dengan nama Nyi Dewi Lanjar ini. Kalau di pantai selatan kita mengenal ada Nyi Roro Kidul. Kemudian ada pula Nyai Bloro. Kalau Nyi Dewi Lanjar ini biasanya memiliki kebiasaan juga bahwa ini bisa menjalin cinta pada manusia. Sama juga dengan Nyi Roro Kidul juga seperti itu, bahwa Nyi Roro Kidul ini bisa menjalin cinta pada manusia. Kita ambil cerita yang populer, yaitu cerita di Mataram bahwa Sultan Agung ini juga dipercaya memiliki istri dari Nyi Roro Kidul, termasuk raja-raja Mataram yang selanjutnya. Kalau Nyai Blorong ini berkaitan dengan kekayaan. Jadi bahwa orang-orang yang memelihara Nyi Blorong ini biasanya orang-orang yang menginginkan kekayaan yang melimpah. Nah, biasanya dalam cerita-cerita yang populer ini bahwa Nyi Blorong ini dia bersedia untuk memberikan kekayaan pada seseorang dengan jalan dia harus mengikuti kehendak Nyi Blorong. Di antaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual Nyi Blorong. Konon ceritanya ketika Nyi Blorong ini sedang berkehendak juga tetap berwujud manusia, sehingga ketika dia minta jatah pada yang memelihara. Kemudian ini cerita-cerita, yang satunya lagi geser. Nah, pocong itu cerita yang saya ceritakan tadi yang banyak berada di pekuburan-pekuburan itu, sehingga ya berkenaan dengan pocong ini biasanya bahwa pocong ini akan keluar pada malam-malam tertentu, malam-malam sakral biasanya, malam Jumat Kliwon, malam Selasa Legi, nah itu malam-malam yang dianggap, atau malam Anggoro Kasih, Selasa Kliwon, ini kadang-kadang malam-malam yang dianggap sebagai malam-malam yang sakral untuk digunakan. Konon pocong ini ketika keluar dari makam ini masih berupa asap begitu, berupa asap kemudian mengepul, semakin lama semakin besar, dan kemudian baru berwujud pocong. Oleh karena itu, karena pocong ini awalnya berupa asap, ini kadang-kadang juga saya sering kali bertanya-tanya kalau ada teman-teman di dunia maya itu bisa motret pocong itu, apakah ini benar atau tidak, atau hanya sebuah ilusi saja begitu. Masih banyak cerita yang lain, misalnya seperti Wewe Gombel. Wewe Gombel, sebentar, masih ada telepon. Iya Pak Eri. Baru bisa. Oh, iya. Oke, di Nara. Mohon bersabar sih para peserta, karena beliau itu orang yang sangat sibuk ya.
teman-teman bisa sambil menghayati sekaligus Bukit bisa punya coba untuk kira-kira sesuk apa ya yang ditulis, jangan-jangan apa sudah punya cerita semua ini. Boleh di komentar kalau misalkan ada yang sudah punya, atau mungkin masih berhubungan dengan materi yang disampaikan Pak Mariono hari ini, misalkan tentang Nyi Roro Kidul apa Nyi Blorong, ya. Atau jangan-jangan Pak pernah ketemu ini sama yang pocong. Ada yang pernah ketemu pocong belum ini teman-teman ini peserta? Halo, Ya, lanjut, lanjut. Mas Anjar, ini tolong saya ada tamu ya. Ye, dilanjutkan lagi apa pripun nih? Dilanjutkan dulu nanti tamu saya kalau sudah nanti saya kembali lagi. Oke, ye. Saya tak ngobrol dulu dengan teman-teman dulu nggak apa-apa ini. Ye. Mohon maaf, bentar. Ye. Teman-teman silahkan dibuat camnya. Kita hari ini kenalan dulu aja sambil nunggu Pak Mariono ada tamu hari ini. Bentar. Bisa cerita kenalan kira-kira dari mana biar kita sama-sama tahu. Monggo dari siapa yang bisa buka dulu nggak apa-apa. Halo, halo. Ini jumlah pesertanya padahal banyak ini. Banyak yang nggak bisa hadir ya. Hari ini monggo di-share aja, buka aja kameranya, sehingga bisa teman-teman lihat. Saya stop dulu aja materinya, biar saya di pabrik Pak, jadi sini berisik, maaf gak bisa open mic. Oke siap. Dengan Mas siapa ini? Setia Aris. Desti, halo teman-teman. Monggo, Mbak Anis, Fitria, Mbak atau Ibu ini. Monggo bisa saling cerita dulu sambil kita mohon maaf sekali karena tadi ada tamu yang mungkin sangat-sangat penting ya, resikonya kepala sekolah gitu. Jadi waktunya ditabrak-tabrak. Monggo, siapa yang mau kenalan dulu atau mungkin bisa cerita tentang materi atau mungkin bingung tentang lomba besok juga boleh. Bisa bertanya lewat chat ataupun lebih enak jadi sebetulnya kita cerita. Jadi kita bisa lihat wajahnya, kita bisa cerita kira-kira seperti apa harapannya, atau mungkin dia bingung, aku nulis apa yo. Hari ini kita ada beberapa naskah yang sudah kita terbitkan. Ini yang pertama tentang menikahi genduro. Wow, genduro dinikahi. Padahal genduro medeni. Yang kedua tentang ini bukunya Pak Mariono tadi. Monggo, monggo. Teman-teman, nggak usah malu-malu. Bisa chat nggak apa-apa kalau memang malu. Atau harapan boleh. Kira-kira yang diharapkan untuk lomba atau bertanya tentang lomba ini besok kayak apa ya. Jadi teman-teman nanti setelah acara ini nanti ada sertifikat juga yang diberikan ke teman-teman yang lewat grup. Yang kedua dapat mengikuti lomba ya. Lomba itu nanti buku itu akan diterbitkan, itu teman-teman bisa masuk di situ ya. Ada yang pernah menerbitkan buku di sini? Mungkin satu judul full atau masih antologi? Halo, halo. Oke. Chatnya di mana ini? Sebentar.
Belum pernah, belum pernah, belum pernah. Pak, kalau dalam cerpennya subjeknya dari sudut pandang hantu masuk tidak ya? Maksudnya apa ini? Cerpennya dalam sudut pandang hantunya. Oh, jadi yang cerita hantu ya ini. Pak, siapa ini namanya? Pak Agus Rizky ini. Yang cerita versi hantunya yang cerita ya. Saya pernah menakuti, ini yang pernah lagi rame nih, film Jembatan Ancol apa ya? Itu kan versi ceritanya hantu yang menakuti orang ya. Yang dimaksud itu ya mungkin ya, Pak Agus ya. Kalau boleh, Pak Agus boleh open kamera juga boleh. Mau tanya tentang lomba besok, apakah maksimal 5 halaman itu harus secara detail? Saya ada beberapa ide tapi takut kurang rinci dan panjang. Jangan takut, pokoknya tulis saja. Menurut menurut teman-teman, keluarkan aja idenya. Kalau takut nggak keluar idenya, malah takut nulis jadinya. Itu ya. Ini yang kedua, Pak Moderator kan sebagai penerbit, mau tanya dong, apakah penerbit itu berhak meletakkan bukunya di mana saja, termasuk di sebuah aplikasi PDF itu, Pak? Jadi Cakrawala sudah menempatkan ada di buku dan e-book ya, di aplikasi beberapa aplikasi yang sudah dapat dijual. Teman-teman penulis juga bisa menjual sendiri, ada platformnya, ada platform tentang jualan e-book. Jadi nggak usah dicetak tapi di e-bookan. Nah, teman-teman sama seperti menjual buku cetak, haknya juga sama. Jadi nanti bisa hubungin teman-teman di admin gimana cara untuk daftarnya. Nanti teman-teman bisa punya toko sendiri di situ. Saya mau jual buku ini bisa yang versi e-book. Kalau yang versi cetak mungkin lebih mudah ya. Teman-teman bisa bawa sendiri, bisa dijual di Facebook, di marketplace ataupun apapun. Atau mungkin teman-teman males ngirim, nah, bukunya dititipkan di sini, teman-teman yang jualan yang ngirim dari sini juga boleh. Itu juga lebih praktis. Nanti teman-teman tinggal kalau sudah transaksi dengan konsumen, nanti tinggal transfer kita sesuai dengan diskonnya berapa. Wah, ini yang tanya diskon tadi. Oke, ada lagi yang bertanya ini? Pak, saya mau nanya boleh? Boleh, silakan. Dibuka aja nggak apa-apa. Jadi saya pengen tanya buat penerbit Satria Cakrawala ini, ya kalau kita pengen nerbitin buku itu ada prasyaratnya nggak? Ada? Lagi? Sudah? Sudah, mungkin cukup itu aja, Pak. Syarat untuk menerbitkan buku yang pertama adalah dia punya naskah. Itu ya, Pak. Pak, siapa namanya tadi, Pak? Nama saya Muhammad Noval, bisa dipanggil Noval. Dari mana Pak Noval? Dari Tangerang. Oh, Tangerang. Oke. Jadi menerbitkan buku di kita syaratnya yang pertama adalah punya naskah. Itu yang teman-teman sering kita temui, pingin menulis buku tapi nggak selesai-selesai. Jadi penerbit hanya di PHP saja. Saya punya naskah ternyata nggak selesai. Jadi makanya kita hari ini membuat salah satu program ini adalah menjembatani teman-teman yang kesulitan untuk menulis. Nah, nanti syaratnya apa? Ya harus ditulis, nggak ada syarat apapun. Namanya. Nah, nanti salah atau benar urusannya nanti. Yang penting buat dulu aja. Buat dan harus sudah jadi. Misalkan menurut teman-teman sudah jangan berpikiran bahwa yang penting bagus lah, jangan. Yang penting naskahnya sudah jadi dulu, berapa cerita nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Untuk latihan awal ya, mungkin. Dikirimkan aja, atau dikasihkan ke istrinya atau temannya suruh membaca gitu aja. Nanti biasanya, tapi jangan orang yang membaca, jangan orang tukang kritis nanti. Biasanya terlalu kritis malah jadi nggak semangat itu ya. Jadi setelah buat, dikasihkan ke orang untuk melihat. Jangan kita yang membaca. Kalau kita selesai, nah setelah dikoreksi orang lain disuruh membaca, baru dikirimkan ke penerbit. Tentu penerbit punya aturan, syarat-syarat
apa yang bisa diterbitkan terutama adalah lengkap ya, mulai dari kata pengantar, judul, sinopsis, terus biodata penulis. Nah, kalau kategorinya buku non fiksi, tentu sumber-sumbernya harus ada, misalkan referensinya dari mana dan sebagainya. Tapi kalau buku fiksi ya bisa saja, namanya fiksi, bisa apapun. Mungkin itu Pak Naufal, ada yang belum paham mungkin? Sudah cukup Pak, alhamdulillah sudah paham. Iya. Yang penting tulis dulu, setelah ada, dikasihkan ke teman untuk dicek atau ke orang. Jangan kita sebagai editor Pak, kalau di tempat kita ada editornya memang, cuman nanti kalau tulisannya kurang bagus, artinya murat-marit secara struktur ya, biasanya perlu waktu lama. Biasanya jadi ada waktu lama. Saran kita mungkin bisa diedit di teman dulu, jangan penulis yang mengedit. Biar orang lain aja Pak Naufal. Kasihkan biar baca, setelah menurut apik, sudah cukup, lengkap, kirim langsung ke penerbit. Nanti kita bantu untuk misalkan ada yang kurang lengkap, misalkan nanti kita akan dibantu dari teman-teman admin. Itu. Yang penting buat dulu. Karena kita sering acara-acara seperti ini biasanya yang mau buat itu banyak, tapi yang jadi cuma sedikit. Itu Pak. Kesulitannya apa mungkin nih? Teman-teman ada yang kesulitan menulis enggak? Nih, apakah untuk lambat cerpen nanti perlu ada foto penulis dan foto lokasi yang diceritakan? Ada minimum ukuran foto. Oh, ini nggak perlu, Pak. Foto itu biasanya memang penulis itu pada belakang background, biasanya ada penulis-penulisnya, biodata penulis. Untuk siapa sih sebetulnya karyanya siapa? Yang kedua biasanya untuk perjanjian, dalam sebuah tulisan kan tentu ada perjanjiannya nanti. Itu, kalau foto bisa dikasih ilustrator boleh, kalau ada punya ilustrator, atau misalkan belum ada juga nggak apa-apa. Oh, platform PF. Pak, kalau cerpennya subjeknya, ini tadi sama sudah. Ya, yang platform tadi sudah ada, bisa jadikan komunikasi dengan kita. Ada beberapa platform yang sudah bekerja sama dengan kita. Tinggal jangan minta yang mau di mana. Atau minta di platform ini Pak ada nggak? Ya nanti coba dikomunikasikan. Karena sekarang banyak platform yang tersedia di kita. Tentu hak-hak dari intelektualnya nggak dihilangkan. Mbak Ilma, minta bantuan minimalnya berapa ini? Oh iya. Oke, jadi untuk lombanya ada minimal 5 halaman. Langsung di A5 aja. Nanti kalau terlalu banyak, teman-teman yang lain nggak bisa cerita. Oh, kata pengantar itu tidak perlu untuk saat ini. Jadi kata pengantar nanti aja. Ini hanya untuk cerita dulu. Teman-teman dipaksa untuk membuat cerita dulu. Kalau sudah ada boleh di-share di grup nggak apa-apa. Kalau mau jadi intinya membuat dulu aja lah. Kita membuat ceritanya dulu. Nanti untuk yang lain-lainnya akan dibantu kali dari admin. Yang penting ceritanya selesai dulu. Untuk yang lain-lainnya, pengantar dan sebagainya itu disusulkan belakangan nggak apa-apa. Itu nih dengan Bu Desti nih, Bu Desti ya. Yang penting ada yang sudah selesai, mungkin coba yang sudah selesai bisa angkat tangan ataupun mungkin dipresentasikan nggak apa-apa. Nggak apa-apa coba kalau ada yang selesai ceritanya tentang genderuwo atau apa ini. Mohon maaf ya, ini pembicara hari ini sebetulnya saya
kami meyakini bahwa teman-teman sebetulnya sudah punya gambaran. Jadi kenapa kita buatkan workshop itu sebetulnya bagi teman-teman yang memang sangat-sangat kesulitan. Bagi teman-teman yang sudah biasa nulis, walaupun hanya berapa kalimat di sosial media ataupun mungkin bisa bercerita lanjut. Mungkin ada contoh cerita misteri yang sudah diterbitkan, Pak. Sudah ini dari Medan menikahi genderuwo. Ceritanya agak ngeri-ngeri sedap. Ini dari Bu Desti ya. Mungkin ada contoh cerita yang misteri yang sudah diterbitkan. Ada. Jadi nanti kalau teman-teman mau beli versi e-booknya, nanti biar di-linkkan dari admin versi e-booknya. Kalau yang beli cetaknya juga boleh. Itu ya. Kalau untuk melihat mungkin gitu juga. Biasanya ada. Oke, next ada yang mungkin sudah pernah membuat. Coba saya penasaran ini. Dari sekian banyak masa belum ada yang selesai. Apa masih bingung nulisnya ini? Dari ini yang daftar sebetulnya banyak, tapi kok yang ikut workshop sedikit. Rata-rata kayaknya sudah punya ini. Sudah punya cerita tapi kepingin ikut lomba. Karena syarat untuk lomba adalah ikut workshopnya. Nah, nanti uang pendaftaran itu, workshop itu akan dikembalikan dalam bentuk voucher ya. Teman-teman sudah dapat vouchernya belum ini? Bisa untuk beli buku, atau menerbitkan buku, atau mungkin yang lainnya, monggo. Itu bisa hubungi admin. Ayo, siapa yang mau cerita tentang horor boleh. Nanti kalau bisa kita buatkan videonya kayak tadi, Pak Mariono. Nanti bisa cerita tentang, wah ini bukunya kayak gini, versi di YouTube. Nah, kalau nanti karena lebih ke antologi, jadi ceritanya hanya dibatasi 5, biar teman-teman merasakan semua itu bisa membuat karya. Harapan kita, dari yang mungkin masih baru, sehingga teman-teman bisa, oh bukunya aku terbit, nah, boleh. Itu ya, nanti bisa karena ada beberapa guru ya biasanya kalau diterbitkan itu untuk naik pangkat ini atau dosen itu biasanya untuk Pak untuk kenaikan pangkat ini biasanya kalau teman-teman di guru ataupun dosen ingin menaikkan pangkat ataupun untuk hasil karya karena harus ada buku yang diterbitkan. Monggo, ini ada 10. Silahkan ditanyakan, mumpung ini mohon maaf sekali, tadi cerita tentang Pak Mariono agak terhambat karena beliau mungkin ada tamu dari dinas ya biasanya. Kalau selama tamunya nggak begitu penting, biasanya bisa di-handle. Tapi kalau biasanya atasannya itu ya nggak bisa, itu biasanya. Monggo, teman-teman bisa tanya tentang penulisannya juga boleh, nanti dibantu dari admin kami. Kalau saya nggak bisa memberikan, bisa juga dari, kalau penerbitan mungkin kita bisa. Tapi kalau penulisan nanti tim-tim penulis yang kita bisa membantu untuk kesulitannya apa sih gitu. Ada 12 orang. Kalau mau cetak dan menerbitkan minimal berapa halaman? Buku diterbitkan sebetulnya tidak ada batasan, cuman biasanya lebih ke kalkulasi di kelayakan saja. Kalau masa buku nilainya cuma 2 halaman, biasanya ya nggak mau kita. Kecuali kalau dalam bentuk gambar-gambar, biasanya sedikit. Tergantung bukunya apa Ibu. Dengan DM ini, DM saya kurang tahu nama perempuan atau laki-laki. Di intinya yang kita bolak-balik sampaikan adalah buatkan dulu naskahnya, selesaikan naskahnya. Ya. Jadi
Kalau naskahnya sudah selesai, tinggal dikirimkan ke kami, nanti biar dibantu dicek. Kalau memang tulisannya sudah terlalu parah gitu, biasanya kita kembalikan. Tapi kalau masih batas untuk bisa di editor dari kami bisa. Oke, mungkin itu dari DM. Jadi tidak ada batasan sebetulnya, cuman kita lebih ke kelayakan. Tergantung bukunya apa. Kalau buku ajar masa 2 halaman atau 10 halaman ya enggak, nanti enggak aja. Kalau untuk buku ajar tentu ya biasanya sekitar 200 halaman. Ukurannya tentu ada yang sudah ada standarnya, karena buku itu sudah ada standar yang sudah ditetapkan pemerintah. Di ukurannya ataupun terutama apalagi buku-buku ajar ya, buku ajar, buku-buku referensi yang sudah dipakai untuk proses pembelajaran baik di sekolahan, biasanya ada aturannya. Jadi beberapa kali kita ikut lomba, kita ajukan ke perpustakaan Pusat Perpustakaan Nasional di Jakarta, naskah-naskah yang bagus, yang bisa untuk sekolah, untuk pembelajaran, kita ajukan. Kalau lolos, tentu teman-teman penulis ya enak, karena bukunya dibeli sama pemerintah. Kalau lolos, kalau nggak lolos ya dijual sendiri. Gitu. Kalau lolos enak. Gitu DM ini. Jadi jadwal itu sebetulnya 1 jam ya tadi. Monggo teman-teman kayaknya sedikit sekali yang mau membuka diri nih. Saya nggak tahu nih dari mana saja, apakah dari Jawa Timur saja atau dari seluruh Indonesia. Boleh bertanya, boleh open kamera. Juga boleh, silakan. Malu Pak? Oh, yang lain. Nggak usah malu. Kalau saya malu tak tutupi gini nggak apa-apa Bu. Itu Bapak atau Ibu tadi? Nanti kalau cerita horor, jadi teman-teman penulis harusnya siap ini. Ketika teman-teman tulisannya bagus, Anda suka tidak suka akan terkenal. Ini yang kadang nggak tahu. Saya dari dulu, saya banyak bergerak di buku itu tahun 2004 atau 2005. Dari yang dulu penulisnya malu-malu untuk ngomong di depan umum, hari ini jadi pembicara nasional. Banyak sekali. Jadi kalau tulisannya bagus, tentu Bapak Ibu semua akan diajak untuk berbagi ilmu. Jadi itu wajar ya. Sekarang siapa penulis yang terkenal pasti akan muncul di media. Pasti teman Bapak Ibu semua akan ditanya tentang keilmuannya seperti apa. Siapa yang tidak kenal penulis-penulis besar? Dulu pasti mereka juga nggak didengarkan. Kecil-kecil dulu hanya ikut bedah buku di kampus, orangnya malu, yang daftar paling orang 10, orang 5. Sekarang kalau bedah buku yang datang, wih, antri. Jadi banyak ustadz dulu ya penulis biasa, sekarang sudah terkenal, penerbitnya nggak terkenal tapi orangnya terkenal. Kita sudah banyak mendampingi seperti itu, jadi yang terkenal penulisnya. Monggo, jadi nggak usah malu. Wah, di Banjarmelati, Kediri. Pak Agus, Banjarmelati itu mana ya? Kota ya? Karena saya dari Jawa Tengah. Oh, ini Freza. Baru masuk Pak, jadi belum dengar temanya. Jadi teman-teman yang baru masuk, ini hari ini adalah ada 2 kepentingan hari ini. Yang pertama adalah materi tentang cara membuat cerita horor. Yang pertama itu materi. Yang kedua adalah informasi tentang yang mau dilombakan nanti. Jadi itu yang harapannya. Harapan kita sebetulnya kita berasumsi pertama, teman-teman itu sudah punya naskah, sudah punya gambaran, walaupun mungkin 1 halaman atau 2 halaman. Sebetulnya boleh bercerita misalkan ke kamar mandi ketemu apa atau berimajinasi, sebetulnya ceritanya orang ditulis sendiri juga bisa, atau mungkin ceritanya nenek-nenek dulu pernah ditakuti juga boleh. Kita nggak pernah tahu, gitu ya. Pak, saya mau bertanya. Iya, silahkan. Kenalkan dulu. Perkenalkan, iya nama saya Freza.
Saya mau bertanya, itu Pak, definisi cerita horor itu apa sih? Apakah itu cerita setan tok? Ya itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Reza Teslan. Jadi sebetulnya kalau masalah ke tema nanti sebetulnya masuknya di penulis ya. Jadi tadi ke pemateri Pak Mariono. Nanti bisa saya share lagi untuk bisa dibuka di apa namanya PowerPoint-nya yang sudah di-share di teman-teman. Itu horor itu seperti apa? Intinya tidak ada batasan harus setan atau apa. Sebetulnya sesuatu tadi saya lihat dari materinya Pak Mariono tadi, karena itu materi ya, materi tentang apa itu cerita, itu wilayahnya penulis sebetulnya. Jadi intinya yang disampaikan Pak Mariono tadi adalah, nanti boleh teman-teman boleh koreksi kata-kata saya, kalau saya salah. Cerita yang bisa menakuti orang, tadi ya, saya boleh. Pak Freza mungkin bisa sudah baca belum ya, yang PP-nya? Belum Pak, baru bangun tidur soalnya. Oh, oke oke. Ya, Yang jadi ini kan Pak, yang mana ya itu, yang PPTX itu ya? ya Narsum horor betul. PPTX. Ya, itu materi. Jadi itu materi ya. Jadi horor itu apa, ceritanya apa aja itu sudah tadi sebetulnya sudah disampaikan lewat PPT tadi. Jadi kategorinya itu apa aja itu sudah disampaikan. Itu sebetulnya materi ya. Jadi kalau kita Ya penerbit, soalnya susah bagi, kalau harus setan soalnya susah bagi saya, nggak pernah lihat setan soalnya Pak. oke, yang sudah mungkin imajinasi nggak apa-apa, Pak Tesla. Jadi intinya sesuatu yang bisa menakutkan, bisa menjadi sesuatu yang bisa jadi hiburan ya. Jadi saya sendiri juga alhamdulillah, yo janganlah, jangan lihat setan lah, tapi banyak cerita horornya. Teman-teman saya yakin di film-film juga, saya lihat kemarin di bioskop juga, lagi in juga tentang cerita horor ya, itu. Jadi tidak ada harus ini, nggak ada. Yang penting ceritanya itu nanti alur ceritanya, terutama ini bocoran buat teman-teman, alur ceritanya itu enak dibaca gitu loh, teman-teman. Mungkin, ceritanya bisa saja sebetulnya imajinasi, tapi seolah-olah nyata, juga boleh. Itu ya Pak Reza ya. Sebetulnya sebetulnya atau mungkin cerita-cerita yang sebetulnya nggak pernah terjadi, imajinasi juga menjadi sebuah horor boleh. Itu ya Pak Reza. Saya dari Magetan, gimana cara meluangkan dalam penulisan horor, sedang konsepnya sudah ada biar tulisannya memberikan kesan yang mistis dan menyeramkan. Wah ini materinya penulis ini sebetulnya yang perlu menjawab ini. Jadi sedikit saya bantu aja, jadi kita sering ketemu dengan ceritanya penulis. Yang penting adalah tuliskan saja, jangan takut. Maaf. Jadi jangan kita berasumsi bahwa nanti ceritanya harus menakutkan, sudah ngalir aja. Ngalir aja. Yang penting dibuatkan dan selesai. Jadi nanti bisa membuat 1, 2, 3 tulisan yang banyak, nggak apa-apa, nanti yang mau dikirim mana terserah. Gitu. Monggo, tadi ada yang tangan, silakan. Oh Saya ya Pak, lagi Pak. oke. Itu bukunya Bapak, tadi saya lihat Genderuwo itu tentang setan ya Pak? Ketawa jangan kencang-kencang. Siapa ini yang Mik, penulisnya? Oke, yang penulisnya itu dari Medan ini Pak, sebentar. Jadi kalau ceritanya ini ya serem-serem versinya penulis ya. Jadi sebetulnya teman-teman boleh baca sendiri ya. Kalau bagi saya, yo agak menarik juga bagi saya. Tapi bagi Bapak Ibu kan punya persepsi masing-masing. berarti Pak, tokoh Genderuwo yang di situ tuh, deskripsi tokoh Genderuwo yang di situ tuh berarti imajinasi penulisnya ya Pak ya? Ya betul betul betul.
kayak seperti tinggi besar terus berbulu gitu ya Pak ya? Ya, betul, betul. Nah, karena Berarti kita juga nggak berarti mirip-mirip kayak fantasi nggak sih Pak? betul. Nah, saya nggak tahu genderuwo kayak apa. Saya suruh diceritakan genderuwo itu apakah kecil atau besar, saya juga belum tahu lihat. Nah, tapi dia bisa menerjemahkan bahwa genderuwo itu kayak gini, terus ada gelap kulitnya, terus apa namanya, rambutnya panjang. Nah, kan saya nggak tahu juga, karena kita nggak pernah tahu. Yang mungkin bagi orang-orang yang sudah pernah melihat mungkin ya, karena sebagian kan yang penting orang membaca itu jadi, wow, jadi punya imajinasi bahwa, oh ya genderuwo itu ternyata kayak gitu ya, mungkin ada Nah, taringnya. jadi yang saya ingin simpulkan berarti tokoh setan itu dalam buku horor itu berarti tokoh fiksi apa ya? Bukan tokoh berdasarkan kisah nyata gitu ya? Bisa nggak sih kita menciptakan tokoh setan yang fiksi gitu Pak? Yang Bisa. nggak sesuai dengan apa yang disaksikan orang di dunia nyata gitu. Takutnya kalau saya bikin genderuwo di novel, terus orang yang pernah lihat komplain, genderuwo nggak kayak gitu, genderuwo tuh sebenarnya ganteng misalnya, iya kan? Ya, ya, oke, oke. Nah, ya nggak apa-apa kan teman-teman kita semua itu tidak banyak yang tahu ya. Jadi tokoh-tokoh mistis itu kan kita nggak tahu ya. Sebagian mungkin masyarakat kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Saya yakin Pak Freza juga apakah benar-benar pernah melihat atau tidak juga saya belum tahu. Apakah coba di grup ini apakah ada pernah melihat setan? Kalau genderuwo belum pernah, pernahnya tuyul, Nah, tuyul itu setinggi saya lah, kepalanya besar, bibirnya terbalik, terus kakinya satu, udah gitu aja yang saya ingat. nah, nah itu kan versinya Pak Freza kan itu, versinya orang lain mungkin berbeda. Kan kita nggak tahu, yang penting kan kita membaca buku ini seolah-olah kita merasakan sekali bahwa, oh terjadi seperti itu. Oh ya ternyata kita bisa masuk ke dalam si penulis itu menceritakannya seperti apa. Itu yang menurut saya buku yang paling membawa apa namanya, pembaca itu masuk ke dalam impiannya penulis. Itu yang mungkin bisa ya, kalau ceritanya bagus, runtut itu kan enak dibaca. Oh genderuwo kayak gitu ya, ngeri juga ya, gitu. Dan itu sih mungkin Pak Reza ya. Jadi terus terang saja saya nggak pernah lihat, ya janganlah, nanti saya takut nanti. Ya, monggo cerita apapun boleh, yang penting nanti, imajinasi pembaca itu bisa terbawa bahwa, oh iya ternyata menyeramkan itu seperti ini gitu ya. Karena semua orang mungkin yang di masyarakat kita, berapa persen yang benar-benar melihat bisa dihitung ya, yang gaib-gaib itu. Itu ya Pak Reza, monggo Iya Pak. yang lain. Jadi ini mohon maaf sekali-kali mohon maaf kepada teman-teman yang hadir di sini. Jadi Pak Mariono tadi sebetulnya sudah, tapi mungkin karena tiba-tiba ada tamu dari biasanya atasannya ini, saya terang aja nggak tahu ini yang tamu siapa. Biasanya mungkin di atasannya, jadi nggak bisa ditemui karena hadir di ruangannya gitu. Jadi monggo silakan teman-teman boleh cerita lagi ataupun bertanya tentang lomba. Kalau malu bisa lewat tulisan, kalau kalau PD bisa lewat mic juga boleh. Itu Tuh. DL-nya kapan Pak DL-nya? DL pengumpulan naskah. Untuk lomba terakhir kita sampai Desember ya, tanggal akhir Desember. Jadi hari ini setelah kita buka sampai dengan akhir Desember tanggal 30 ya. Desember itu 30 ya. 31. 31 Desember. Jadi silakan kalau Minimal berapa ribu kata itu Pak? Minimal. kita 5 halaman ya, 5 halaman maksimal ya, maksimal 5 halaman maksimalnya A5. Bisa 2 juga boleh, 3 juga boleh. Jadi maksimal kita ambil maksimalnya. Karena nanti kalau 200 halaman ya nanti dia tok yang punya. Jadi orang lain nggak punya. Kita harapkan Jadi itu cerpen ya Pak ya? Cerpen horor ya Pak ya? betul, betul, betul. Oh, berarti Cerpen. sekitar 2000 kataan lah. Ya, betul. Jadi kita tidak membatasi harus 3, harus 2, harus 5 atau 4. Enggak, silahkan menurut cerita teman-teman,
explore aja. Yang penting itu bisa alurnya bisa paham, jadi nanti kita bisa menilai bagi teman-teman nanti Yuri bisa menilai, oh ya ceritanya bagus. Karena ada beberapa penilaian-penilaian yang kita lihat, salah satunya alur ceritanya nyambung nggak dari depan sampai belakang. Biasanya itu nggak nyambung. Ada beberapa penulis pemula yang nggak nyambung. Cerita ngarep Iya, apa? Oh, jadi selama ini kan saya penulis romance kan apa ya, cinta-cintaan gitu, ya, atau rumah tangga. Ya bisa saya bikin alur yang menarik, maksudnya bisa bikin alur yang nyambung gitu. Cuma sampai sekarang belum berani bikin horor karena apa? Karena takut gagal membuat pembacanya takut gitu. iya, 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 iya. Kalau romance kan kita membuat pembaca merasa terharu, romantis kan itu sudah biasa bagi saya kan. Jadi saya membutuhkan tips bagaimana membuat pembaca itu takut. Waduh. Bentar, saya tak coba hubungi pemateri. Mbak Elma. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ketika hari ini tidak bisa gabung, nanti bisa tanya di grup. Teman-teman yang kesulitan misalkan apa gitu ya, bisa tanya di grup. Kita buka seluas-luasnya cerita. Yang penting jangan iklan loh ya, jangan teman-teman iklan, nanti biasanya di stop sama admin itu. Jadi silakan kita explore tentang penulisan aja. Hari ini cerita aja silahkan, materinya apa, atau mau share-share sedikit juga boleh. Itu kita benar-benar berharap teman-teman bisa menghasilkan sebuah karya yang nanti terbaik bagi kami sehingga bisa diterbitkan. Ya oke, dari siapa ini yang angkat tangan? Monggo silakan. Dibuka mic-nya. Apa ya? Oh, Freza lagi. Untuk Pak Mariono lagi kita hubungi lagi, moga-moga bisa hadir. Kalau tidak bisa hadir, nanti tetap kita gabung dalam satu grup. Nanti beliau masuk di situ, silahkan bertanya. Kalau kira-kira bisa dijawab, langsung dijawab. Kalau enggak, biasanya di waktu-waktu tertentu bisa dijawab. Jadi nanti dikumpulkan di admin pertanyaan-pertanyaan itu yang kira-kira bisa dijawab. Oke, teman-teman, sudah jam 11 lebih 11 menit. Atau sudah punya gambaran lagi mungkin, Pak Freza? Tidak ada pertanyaan lagi. Ini untuk Bu Desti, hari ini kita masih hubungi tim kami masih hubungi, semoga Pak Mariono bisa. Wah, ini sudah hadir Pak Mariono di depan. Nggih, Bu Desti, nggih. Ini bisa nanti bertanya langsung aja, kalau teman-teman langsung bertanya aja. Jadi teman-teman bisa jangan menunggu materi selesai, bisa langsung angkat tangan. Kalau nanti bisa dijawab langsung bisa. Jadi kita langsung bisa open mic ataupun lewat chat juga bisa. Jadi teman-teman boleh langsung Pak angkat tangan atau lewat chat juga nanti saya bacakan untuk pertanyaannya kalau nanti gitu. Lah ini Pak Mariono sudah hadir lagi. Gimana Pak Mariono, nun sewu? Alhamdulillah. Mohon maaf ini. Ada tamu. Ya, siap. Ini lanjut ke PPT-nya tadi? Bisa, nggih. Saya lanjutkan lagi. Bentar. Monggo, dari mana tadi sampai mana ya? Oh, sampai Ya, ini kedua. tadi. Ya, terus. Lanjut. Jadi sampai Nah, ini kita menginjak cerita horor yang kedua. Ini cerita horor yang dikategorikan sebagai cerita horor supranatural. Ini membingungkan juga sebenarnya, karena pengertian supranatural dan paranormal itu kan berhimpitan.
bahkan sering diterjemahkan serupa, yakni sesuatu yang melawan hukum alam. Namun upaya untuk memudahkan membedakan ini bisa kita mengikuti definisi dari Brandon Cornett yang memasukkan kategori supranatural ini seperti vampir. Jadi cerita-cerita di Eropa vampir, manusia yang berubah jadi vampir itu, kemudian ada manusia serigala, kemudian monster, ada putri duyung dan sejenisnya. Nah, cerita-cerita ini di Indonesia memang kurang populer, jadi supranatural ini kurang populer. Seperti vampir ini kan manusia yang menghirup darah manusia, hidup dari menghirup darah manusia, dan kalau menghirup darah manusia dia masuk di kelompok vampir, konon dia bisa hidup abadi. Kemudian manusia serigala ini adalah manusia yang berkepala serigala. Kemudian monster-monster yang banyak kita jumpai seperti monster yang ada di film-film itu. Jadi misalkan ada kucing yang ukurannya di luar kapasitas, besar sekali begitu, itu masuk cerita supranatural. Juga cerita putri duyung ini yang kadang-kadang ada di Indonesia ini, putri duyung. Hanya saja kan kalau cerita putri duyung yang ada di Indonesia itu kan biasanya dimanifestasikan sebagai wanita cantik begitu, yang bagian bawahnya adalah berupa ikan. Kalau kita melihat cerita putri duyung ini sebenarnya di cerita-cerita tempo dulu dari pewayangan itu juga sudah ada cerita-cerita semacam ini, hanya tidak dikategorikan sebagai cerita supranatural. Seperti halnya contoh Brontoseno atau Bima itu. Bima itu istri pertamanya adalah raksasa yang melahirkan Gatotkaca itu. Itu istrinya adalah raksasa. Hanya saja di cerita itu diceritakan bahwa raksasa itu setelah mendapatkan mantra dari Dewi Kunti, ibunya Bima, akhirnya berubah menjadi putri yang cantik begitu. Kemudian istri yang kedua, Urang Ayu. Urang Ayu itu juga berupa dari jenis urang, itu udang. Dewi Udang gitu. Di cerita pewayangan itu. Kemudian juga Brontoseno beristri juga dari ular, yaitu yang melahirkan Ontorjo itu. Kemudian ada lagi yang menceritakan bahwa Brontoseno juga punya istri dari Rekoto. Rekoto itu kepiting begitu. Di beberapa cerita itu ada yang menceritakan seperti itu. Nah, ini kemudian di cerita-cerita yang lama, misalkan kalau kita melihat Arca Totok Kerot itu. Arca Totok Kerot itu juga sebuah cerita bahwa itu berasal dari raksasa yang ingin dipersunting oleh Prabu Jayabaya, yang kemudian sempat diperistri, tetapi ketika dia memiliki anak, akhirnya dia nafsu angkaranya, nafsu raksasanya itu tidak bisa dikendalikan, akhirnya mau makan putrinya sendiri, sehingga akhirnya ketahuan oleh Prabu Jayabaya dan akhirnya dikutuk menjadi Arca Totok Kerot itu. Ini sebenarnya cerita-cerita yang ada di Indonesia juga, tapi dalam bentuk yang berbeda, lebih halus ceritanya. Beda dengan seperti manusia serigala ini, kalau di cerita-cerita di luar negeri kan memang manusia berbentuk serigala, sehingga segala tabiatnya juga berbentuk seperti menyerupai serigala. Lanjut, Mas. Nah, ini cerita yang ketiga. Ini cerita yang tidak berkaitan dengan dunia gaib. Tapi cerita ini hanyalah kepandaian dari si penulis cerita untuk mempermainkan perasaan dari si pembaca. Jenis horor satu ini bukan untuk membaca dengan hati dan perasaan yang lemah. Kamu sudah pasti tahu kan, jika tema novel horor semacam ini mempertontonkan
kekejaman dan kebiadaban manusia dengan motivasi kegelapan yang sulit dipahami. Jadi biasanya cerita-cerita psikopat ini, cerita-cerita yang kelainan-kelainan kejiwaan itu, sehingga kadang-kadang seseorang itu membunuh tanpa alasan karena dia memiliki kelainan kejiwaan. Kemudian ada pembunuhan yang secara berantai dengan tanda-tanda khusus begitu. Kemudian juga ada pembantaian-pembantaian yang ada. Jadi cerita-cerita seperti tragedi 65, ini mungkin kalau dibuat sebuah cerita, ini bisa menjadi cerita-cerita horor psikopat ini. Jadi bagaimana orang-orang PKI itu memburu orang-orang yang akan dibantainya dengan berbagai macam cara. Ini bisa menjadi cerita horor psikopat dengan kategori-kategori tertentu. Misalkan seperti halnya yang terjadi di Keras itu, di keluarganya Gus Maksum itu kan mereka dibantai pada saat salat subuh. Sehingga orientasinya jelas bahwa yang menjadi sasaran adalah kaum santri. Nah, nanti bisa dibuat cerita bagaimana kaum santri ini menjadi buronan dari orang-orang yang berafiliasi merah itu untuk membantai kaum santri itu. Dibuat cerita-cerita yang mengasihkan itu dengan persembunyian berbagai macam cara. Kemudian yang keempat, cerita horor psikologi adalah cerita horor yang menunjukkan di mana ketakutan dan kengerian yang terjadi diciptakan oleh pikiran karakternya sendiri. Nah, cerita ini mungkin terasa sama dengan genre psikopat dan pembunuh berantai seperti cerita horor paranormal dan supranatural yang seolah berhimpitan. Jadi dalam cerita horor psikologi ini kita nih, jadi bagaimana orang-orang itu ketakutan dengan kondisi kejiwaannya sendiri. Dia lari ke sana takut akan dibunuh, dia lari ke sini takut dibantai dan seterusnya, karena dia merasa sebagai salah satu dari sasaran dari pembunuhan atau sasaran dari teror dan seterusnya. Jadi kalau sekarang ini mungkin juga bisa dikategorikan banyak teman-teman yang berafiliasi dengan kelompok-kelompok teroris. Kelompok-kelompok teroris itu kan juga dicari terus oleh aparat itu. Nah, bisa diceritakan bahwa meskipun dia sebenarnya itu bukan berafiliasi, tapi karena dia punya catatan di sana, ini bisa saja menjadi pelarian yang menjadi kejar-kejaran dengan segala macam bentuknya. Kita tahu bahwa ketika tokoh teroris dari Lamongan itu bagaimana dia menyembunyikan diri ketika di pondok itu, dia kan sempat berpakaian wanita untuk menyembunyikan diri, sehingga akhirnya tidak tertangkap dan bisa lolos beberapa saat. Nah, sebagai gantinya, maka di dalam cerita horor psikologi ini kita bisa menampilkan keseraman akan gua yang gelap. Kemudian misalkan mata yang seolah-olah ada mata yang mengintai dari sudut-sudut kamar, dari rumah angker, dari suara-suara yang menakutkan. Intinya adalah keseraman ini bersumber dari permainan pikiran karakternya sendiri. Jadi bisa saja ini cerita horor psikologi tidak sampai ada korban jiwa, tetapi dia diliputi oleh ketakutan-ketakutan yang bersumber dari dirinya sendiri. Nah, mungkin sebagai latar belakang ketakutan-ketakutan, mengapa ketakutan-ketakutan tersebut ini timbul, bisa ada latar belakangnya. Misalkan ketakutan akan adanya dia merasa sebagai orang yang ditarget oleh aparat keamanan. Mengapa dia ditarget oleh aparat keamanan? Karena mungkin dia pernah mentransfer keuangan ke lembaga tertentu yang ternyata yang semula maksudnya itu baik, ingin membantu dengan alasan pembangunan masjid atau pembangunan pondok pesantren, ternyata itu adalah rekening yang ada di kelompok-kelompok yang dicurigai oleh pemerintah. Sehingga akhirnya dia setelah ketahuan ini juga menjadi ketakutan sendiri. Ini bisa menjadi bahan-bahan cerita yang
menjadi cerita horor psikologis. Monggo dilanjut. Yang keempat, cerita horor gotik, Mas. Oh, 4, yang kelima ya. 5 ya. Oke. Cerita horor pasca kiamat. Jadi ini hanya permainan aja, jadi imajinasi dari seseorang yang dikenalkan sebagai post-apokaliptik yang menampilkan kehancuran peradaban dunia oleh kekuatan atau entitas yang mengerikan. Misalkan kalau kita melihat di film-film Jepang itu adanya serangan dari makhluk luar angkasa begitu. Ini karena misalnya ada zombie, ada vampir, wabah, dan sebagainya sebagai penyebabnya. Kemudian mungkin di antara itu ada yang tersisa dari kehancuran massal itu, sehingga akhirnya ada 1-2 orang yang terselamatkan, ini yang menjadi tokoh di dalam cerita itu. Nah, misalkan di ini efek pandemi COVID-19 ini, bahwa di pandemi COVID-19 ini kita kan mengakui terjadinya kematian massal. Nah, mungkin bisa diimajinasikan bahwa COVID-19 bila mana tidak terkendali, maka akan terjadi kematian-kematian yang sedemikian parah ini sehingga hanya ada 1-2 orang yang masih tersisa dan mereka yang tersisa menjadi korban dari horor-horor yang ada itu. Ini cerita-cerita imajinasi yang memang memerlukan pendalaman, memerlukan pemikiran yang lebih intens ini. Contoh juga seperti yang terjadi perang yang ada di Ukraina itu kan juga seperti itu. Ini bisa saja bahwa banyak kota-kota mati dan mereka-mereka yang terselamatkan bisa menjadi korban dari horor-horor yang ada di daerah-daerah tersebut. Dilanjutkan yang ke-6. Ini cerita ini memang horor yang ada di kawasan Eropa, ini di abad 1700 atau awal 1800-an. Perpaduan antara romansa dan horor, dan pada banyak tema cukup menyampaikan kondisi sosial masyarakat yang cukup rumit karena ini perubahan zaman. Banyak kejadian mengerikan dan menakutkan yang terjadi pada sekolah-sekolah biarawati, kemudian ritual-ritual pengusiran roh pada masa sebelum Renaissance, termasuk cerita-cerita vampir, ini kan banyak terjadi pada masa-masa itu. Kemudian yang ke-7, cerita horor kosmik, yaitu cerita horor yang lebih menekankan ketakutan manusia pada sesuatu yang tidak diketahui, tidak dipahami, dan tidak ada unsur kemanusiaannya. Jadi cerita horor kosmik ini misalkan ada seseorang yang tanpa ada alasan kemudian diketahui tiba-tiba meninggal. Sehingga akhirnya orang-orang tidak tahu apa penyebabnya ini. Kemudian menjadi wabah di suatu daerah. Meninggal satu demi satu tanpa ada alasan yang jelas. Ini bisa menjadi cerita horor kosmik. Kalau di Indonesia misalkan ini kaitannya dengan misalkan teluh ya. Teluh itu tenung. Pada masa akhir zaman Erlangga itu kan kita ada cerita Rondo Girah itu yang menebarkan teluh di seluruh pelosok negeri. Nah, ini bisa menjadi cerita-cerita yang dikategorikan sebagai cerita horor kosmik. Jadi tanpa ada gejala tiba-tiba meninggal satu persatu sehingga akhirnya ini menjadi ketakutan massal tapi tidak tahu apa yang ditakuti. Dia takut bahwa kematian akan datang tiba-tiba tanpa ada alasan yang jelas.
Itu beberapa cerita horor kosmik. Lanjut, Mas. Nah, ini yang cerita komedi horor yang banyak kita campurkan antara cerita komedi horor dan horor. Jadi antara cerita komedi, humor, dan cerita horor. Adalah cerita horor yang paling populer dalam berbagai cerita horor di Indonesia. Entah apakah itu campuran antara paranormal, horor, supranatural horor, bahkan psikohoror, unsur komedi hampir selalu nampak dalam topik cerita. Ini di film-film Indonesia ini biasanya muncul. Dan juga di cerita-cerita ketoprak ini kadang-kadang muncul komedi horor ini. Jadi ada orang yang berpura-pura sebagai hantu, kemudian tiba-tiba muncul hantu beneran. Ini komedi horor. Jadi mana yang komedi dan mana yang horor ini berbaur menjadi satu. Tampilannya dalam bentuk kebodohan dan kevulgaran yang tidak sopan, kemudian berpadu dengan unsur yang menyeramkan. Kemudian meskipun dianggap sebagai jenis horor dengan selera paling rendah, uniknya di Indonesia inilah yang paling banyak peminatnya. Jadi cerita-cerita horor yang paling banyak menarik peminat ini terutama di dalam bentuk film, atau di adegan-adegan ketoprak, adegan-adegan ludruk di drama-drama tradisional ini banyak dimunculkan kadang-kadang seperti ini, komedi horor. Tetapi di cerita-cerita pendek ini jarang sekali saya menemukan komedi horor ini. Lanjut. Nah, yang ke-9 adalah dark fantasy. Seperti halnya horor komedi yang merupakan kombinasi antara humor dan ketakutan, maka dark fantasy juga sama. Dalam dark fantasy hal yang dipadukan adalah kegelapan yang seram dengan fantasi atau impian. Jadi dalam dark fantasy ini cerita-cerita yang dipadukan ini adalah cerita-cerita dark itu kan kegelapan, fantasi-fantasi itu ya imajinasi yang gelap begitu. Makhluk-makhluk mitologi semacam naga yang memakan manusia, raksasa yang datang di tengah malam, dan mengunyah mimpi keceriaan anak-anak, termasuk pula dalam genre yang satu. Jadi cerita dark fantasi ini misalkan kalau di dalam cerita tradisional kita ada cerita Timun Emas, di mana cerita Timun Emas ini adalah Timun Emas, seorang gadis yang dikejar-kejar oleh raksasa. Ini bisa masuk dalam cerita dark fantasy. Tapi kan pada saat itu bahwa Timun Emas telah membawa segala macam perangkat sehingga bisa menyelamatkan Timun Emas itu dari godaan atau dari kejaran raksasa tersebut. Ini membutuhkan imajinasi dari kita. Jadi membutuhkan imajinasi dari kita. Mungkin yang ditampilkan, kalau yang ditampilkan selama ini adalah hewan-hewan yang besar seperti naga, atau harimau. Mungkin bisa aja nanti kita membuat cerita-cerita yang hewan-hewan yang semula menjadi hewan-hewan permainan anak-anak seperti kucing atau seperti marmut yang biasanya cerita lucu-lucu, ini bisa masuk dalam cerita ini dengan mengubah temperamen dari hewan-hewan tersebut. Lanjut. Nah, yang ke-10 cerita sci-fi horror. Jadi ketakutan dan keseraman dalam genre horor ini adalah alien, makhluk luar angkasa yang kita imajinasikan, yang ganas tak terkalahkan dan semacamnya. Beberapa orang tertarik untuk menyebut horor jenis ini adalah fiksi yang ilmiah yang memasukkan unsur seram di dalamnya. Jadi fiksi ilmiah termasuk juga cerita-cerita seperti Superman, kemudian Ultraman. Nah, ini bisa masuk di sini, hanya aja bagaimana kita mengolah ini dalam bentuk ini, dalam bukan kepahlawanannya, tapi dalam bentuk horornya, dalam bentuk ketakutan-ketakutan masyarakatnya. Jadi cerita ini memang
dikatakan sebagai ladang kosong yang masih sangat sedikit penulis yang menggelutinya. Jadi bisa merangsang kita untuk bermain di dalam cerita sci-fi horor ini. Hanya saja kita perlu pemahaman tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup tinggi di sini. Jadi sejauh mana ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia ini berkembang, kemudian kita mengimajinasikan. Seperti halnya sudah diketahui bahwa sekarang ini Cina sedang dalam proses untuk membuat matahari yang bisa mengalahkan matahari kita. Bagaimana nanti kita berimajinasi bahwa matahari buatan Cina ini bisa menjadi sebuah malapetaka bagi penduduk dunia. Nah, ini bisa kita tuangkan dalam ini cerita-cerita ini misalkan. Atau ketika kita berada dalam pengembangan teknologi nuklir, misalkan kan kemarin beberapa saat yang lalu ada rencana Indonesia akan mengembangkan teknologi nuklir untuk pembangkit listrik. Ini bisa dikembangkan seandainya listrik itu terjadi perubahan sehingga akhirnya terjadi kebocoran sehingga menyebabkan ada manusia-manusia yang mengalami perubahan-perubahan genetika sehingga nanti akan muncul manusia-manusia aneh yang ada di daerah itu. Nah, ini bisa menjadi cerita-cerita yang masuk kategori ini, sci-fi horror. Lanjut. Nah, dalam membuat sebuah cerita, maka kita dari mana bercerita itu tergantung kita. Tergantung kita. Apakah kita ingin mengawali dari awal, dari A sampai Z, yang kita kenal dengan alur maju ini. Jadi cerita ini diawali dari latar belakang dulu, kemudian baru menginjak tahap demi tahap sampai dengan cerita itu masuk di klimaks atau di pertikaian, kemudian pertikaian memuncak menjadi klimaks, kemudian pertikaian selesai menjadi di anti klimaks dan kemudian diselesaikan. Ini bisa dikatakan sebagai alur maju atau menggunakan alur mundur. Alur mundur ini kita menceritakan dari belakang. Jadi misalkan ini banyak cerita-cerita ini menggunakan alur mundur. Jadi diceritakan dulu kondisi-kondisi yang ada, ketegangan-ketegangan itu diceritakan dulu, terus endingnya apa? Endingnya ternyata ini hanya sebuah impian. Kemudian dia terjaga. Ini masuk dari dalam kategori alur mundur ini. Kemudian berikutnya alur campuran. Ini lebih detail ada di slide berikutnya, Mas. Jadi ada alur sorot balik, alur klimaks, alur anti klimaks, dan alur kronologis. Lebih detail kita. Nah. Kemudian mestinya unsur alur tadi ada penjelasannya, Mas. Unsur-unsur dalam alur, unsur-unsur dalam kembali Pak, lanjut. Yang harus ada dalam alur itu kan yang pertama adalah tokoh ini. Nah, ketika kita awal menulis tokoh ini kadang-kadang kita lupa akan tokoh yang kita ciptakan. Ketika di awal kita menyebutkan tokoh itu namanya Dina, ternyata di tengah itu tokoh itu berubah nama menjadi Dini. Nah, itu mengapa bisa terjadi? Karena ketika kita membuat cerita itu tidak dalam satu hari. Sehingga cerita ini belum selesai, kemudian terhenti karena aktivitas kita dilanjutkan hari berikutnya. Nah, sehingga tokohnya itu kadang-kadang namanya berubah. Ini harus kita dulu. Kita evaluasi ketika kita selesai membuat cerita, nanti kita lihat tokohnya apakah ada tokoh yang berbeda, ya padahal yang kita masukkan itu adalah tokoh yang sama. Kemudian permulaan konflik ini adalah permulaan asal mula terjadinya permasalahan. Jadi permasalahan itu muncul tuh di sini misalkan kalau kita bercerita tentang pocong misalkan, bercerita tentang pocong, tentu saja kita tidak akan menamakan tokoh ini tokoh utamanya adalah pocong, tapi adalah seseorang itu. Nah, kemudian konflik itu muncul ketika kita misalkan harus berjalan melewati
karena suatu sebab kita harus berjalan melewati suatu tempat yang angker yang di situ konon merupakan tempat keberadaan pocong. Nah, ini adalah permulaan konflik. Jadi mulai kita ceritakan bahwa jalan misalkan melalui lampu penerangan jalan sudah mulai ditiadakan karena sudah memasuki area persawahan atau melalui sabana atau melalui kawasan perhutanan. Kemudian muncul konflik. Nah, misalkan munculnya kita secara tidak sengaja menginjak ada ranting yang sehingga patah, sehingga kita kaget dan sebagainya. Ini mulai muncul ini konflik-konflik ini. Kemudian hal-hal yang menekankan adanya itu. Kemudian sampai dengan puncaknya misalkan dengan kemunculan pocong yang berasal dari kuburan atau berasal dari tanah dan atau berasal dari pepohonan yang ada di atas dan seterusnya. Kemudian konflik mereda. Bagaimana konflik mereda itu misalkan kepergian dari pocong itu. Kemudian kita berhasil melewati jalan yang harus kita tuju. Kemudian penyelesaiannya bagaimana? Apakah kita selesaikan sampai selesai ataukah penyelesaian ini kita serahkan kepada pembaca? Ini tergantung kita. Karena dalam sebuah cerita tidak wajib bahwa kita harus menceritakan itu sampai dengan selesai. Bisa saja nanti cerita itu tidak harus kita selesaikan, bagaimana cerita penyelesaian itu diserahkan kepada pembaca. Lanjut. Nah, sebenarnya saya merencanakan bahwa ada aplikasi Jambot. Aplikasi Jambot ini saya berencana teman-teman ini bisa membuat semacam cerpen pendek yang kalau di IKIP Surabaya ini diistilahkan cerpen 3 paragraf, pentigraf begitu. Nah, kami harapkan teman-teman bisa membuat cerita pendek itu, pentigraf itu, cerita pendek 3 paragraf, sehingga nanti dari situ nanti kita akan membaca bersama-sama. Dari beberapa teman itu silakan membaca, kemudian nanti teman-teman yang lain untuk mengapresiasi dari cerita pendek yang dibacakan oleh teman-teman. Tapi karena jadwalnya memang mohon maaf agak panjang ini. Jadi ya, untuk membuat meskipun namanya cerita pendek 3 paragraf, tapi kan juga membutuhkan waktu tersendiri. Nanti saya serahkan pada teman-teman yang ada di Cakrawala bagaimana penyelesaiannya. Apakah ini nanti kita lanjutkan di grup untuk membahas ini dari pentigraf teman-teman ini. Itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebagai lanjut, Mas. Nah, terima kasih. Nah, sebagai penutup, saya hanya ingin menyampaikan pengalaman saya sebagai penulis, bahwa sebagai penulis, saya memang banyak harus berhubungan dengan teman-teman, dengan beberapa masyarakat. Jadi tidak tabu bagi saya untuk ngobrol di warung kopi, ngobrol dengan masyarakat-masyarakat yang ada di tepian hutan dan seterusnya untuk menggali cerita-cerita horor tersebut. Misalkan di cerita-cerita yang ada di seputar Gunung Kelut itu bahwa sebenarnya banyak kejadian-kejadian yang tidak diekspos. Jadi pada saat ini wilayah Kelut kan dijadikan sebagai tempat penambangan untuk pasir. Jadi sebenarnya banyak terjadi supir-supir pasir itu yang datang ke sana, kemudian ke lereng Kelut sana untuk mengambil pasir, sudah menyalakan truknya, kemudian sambil menunggu truk itu diisi oleh pekerja itu dia kemana begitu. Ternyata setelah selesai truk itu diisi, sopirnya tidak kembali lagi sampai beberapa hari begitu. Itu sebenarnya cerita-cerita yang bisa diangkat di wilayah-wilayah Kelut sana. Kemudian juga ada kepercayaan beberapa orang bahwa ada warga yang dipekerjakan di kerajaan Kelut. Jadi biasanya yang dipekerjakan itu adalah orang-orang yang dalam tanda petik tidak 100% begitu. Sehingga dia akan
suatu ketika dia bisa pergi ke kerajaan Klut itu, suatu ketika dia akan kembali lagi ke masyarakat. Ini bisa menjadi bahan cerita-cerita juga yang mungkin bisa dikategorikan sebagai cerita horor tersebut. Jadi, karena secara fisik mereka bisa kita ajak ketika dia datang ke rumahnya itu. Bisa diminta untuk bercerita di mana dia bekerja, kemudian berapa penghasilannya, itu bisa bercerita dengan sesama manusia. Tetapi ketika dia harus kembali, maka kita tidak bisa melacaknya lagi. Itu beberapa hal yang bisa kami ceritakan. Mungkin teman-teman memang untuk membuat cerita horor, yang pertama kalau cerita horor yang berkenaan dengan supranatural atau dengan paranormal, itu memang harus banyak berhubungan dengan orang-orang yang dalam tanda petik punya kompetensi di situ atau punya pengalaman di dunia supranatural atau dunia horor yang dimasukkan oleh teman-teman. Tapi untuk cerita-cerita horor yang lain bisa mengembangkan dengan membaca, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang ini terus berkembang, bisa dikembangkan menjadi cerita-cerita horor versi baru. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Mas Anjar. Terima kasih. Mohon maaf, tadi ada tamu yang harus saya temui. Oke, terima kasih Bapak Mariono atas materinya. Pada teman-teman yang hadir di Zoom kali ini, monggo bisa, mumpung ini ketemu ini, Pak Mariono itu waktunya susah ini kalau ditemukan. Jadi mumpung ketemu, beliau terus saya akui memang kalau cerita horor itu imajinasinya banyak ini Pak Mariono. Jadi makanya muncul di YouTube, juga muncul di beberapa teman-teman yang lain. Kalau cerita horor itu Pak Mariono termasuk pinter, canggih di situ. Monggo teman-teman, tadi ada yang bertanya mungkin yang tentang penulisan. Mumpung beliau masih ada waktunya, nanti bisa langsung dijawab. Monggo bisa angkat tangan ataupun bisa lewat chat ya. Kalau memang kesulitan ataupun videonya ataupun kamera nggak bisa aktif, bisa lewat chat kalau misalnya. Oke, silakan teman-teman. Mohon maaf Pak Mariono, ini kayaknya banyak yang kemarin kan banyak yang anak-anak siswa ya, anak-anak SMA. Nah ternyata ada ujian yang nggak bisa ditinggalkan. Jadi iya, gitu. ini hari Sabtu masih jam belajar. Jadi beberapa dari SMA itu minta direkodnya ini Pak. Nanti bisa dibuka kembali teman-teman yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Mumpung yang teman-teman bisa hadir, bisa tanya langsung. Tadi ada sedikit pertanyaan juga yang tentang ceritanya asli atau palsu, Pak. Nah, itu tadi kayaknya saya ada beberapa pertanyaan. Monggo teman-teman bisa langsung bertanya ke ke pemateri hari ini tentang materinya seperti apa sih. Monggo teman-teman. Ini tadi pas Pak Mariono tadi ada perlu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ini. Saya bisa jawab pertanyaan. Yang pertama adalah alur cerita boleh melibatkan tema kematian, supranatural atau penyakit mental, tidak wajib mengenai hantu. Boleh nggak Pak ini? Maksudnya gimana? Ya kan penyakit mental, tidak harus hantu. Mungkin boleh. Itu yang berkaitan dengan Mas Anjar, berkaitan dengan naskah yang akan dikirimkan. Iya. Maksudnya gini mungkin dari boleh nggak materinya berhubungan dengan mental, misalkan seseorang yang punya mental atau kurang baik, misalkan suka membunuh dan sebagainya, boleh nggak ditulis seperti itu? Kategorinya horor bukan itu? Bisa. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi bahwa cerita horor itu kan ada 10 jenis itu. Jadi itu masuk di dalam salah satu jenis cerita horor itu. Bahkan mungkin juga kalau di akhir-akhir ini kan sedang gencar adanya LGBT. Adanya LGBT itu rasanya ada propaganda dari kelompok-kelompok tertentu itu, sehingga akhirnya menimbulkan juga adanya korban-korban dari LGBT itu.
Nah, cerita-cerita yang seperti semacam ini bisa menjadi dianggap sebagai cerita horor juga bisa. Jadi bagaimana kita mengolah cerita itu sehingga ketakutan-ketakutan dari seseorang akan menjadi korban dari orang-orang yang punya penyakit ya, atau kelainan LGBT tadi. Itu bisa. Iya. Ini ada pertanyaan lagi, Pak Mario. Kak, kalau kita dengar dari cerita orang itu misalkan ceritain cerita dia, apa wajib kasih kredit ya? Maksudnya kredit seperti apa? Biasanya Bapak ditambahin atau diedit alur, dimodif atau ketik asli seperti ceritanya. Oh iya Pak, pasar buku horor di Indonesia laris di kalangan mana ya? Gitu. Oh ini untuk penulis-penerbit ya. Yang pertama mungkin itu Pak. Ya. Boleh Jadi, nggak menambah cerita yang lain? Misalkan tadi Pak ceritanya Gunung Kelut ya, boleh nggak ditambahi lagi Pak? jadi bahwa cerita yang kita terima dari orang lain itu kan merupakan bahan mentah yang harus kita olah. Karena kalau kita bahan mentah itu kita sampaikan seperti itu, tentu saja itu menjadi makanan yang tidak menarik. Sehingga untuk menarik harus ada bumbu-bumbu yang harus kita tambahkan untuk mengangkat bahwa ini menjadi kejadian yang katakanlah dramatik begitu, kejadian-kejadian yang mengerikan, kejadian-kejadian yang menakutkan. Itu harus kita tambahi dengan kata-kata kita, kalimat-kalimat kita. Dan cerita horor itu gagal atau berhasil itu tergantung dari bumbu-bumbu yang kita berikan. Bisa saja temanya horor, tapi ketika dibaca ini menjadi cerita yang tidak menakutkan. Karena apa? Karena kurang bumbu. Karena kurang bumbu itu dari, sehingga kepilihan kita di dalam memilih kata-kata itu agar cerita itu menjadi cerita yang menakutkan, bisa membawa pembaca itu ke dunia yang kita kehendaki, dunia imajiner yang kita kehendaki, dunia yang menakutkan tadi. Oleh karena itu, yang pertama di dalam mengolah bahasa atau memilih diksi atau katakanlah di dalam menceritakan kembali itu ya kita harus pandai membuat cerita itu sedemikian rupa sehingga seolah-olah orang itu hadir di tengah-tengah cerita yang sedang dibacakan. Oleh karena itu kita harus menceritakan kejadian itu secara detail. Jadi misalkan tentang kehadiran pocong di tempat itu, maka kita harus menceritakan dulu kondisi itu sehingga orang itu seakan-akan hadir di situ. Bagaimana suasana lingkungan, apakah lingkungan itu gelap, apakah lingkungan itu remang-remang, apakah lingkungan itu terang benderang, itu harus kita ceritakan. Dan cerita yang lebih menakutkan tentu saja adalah cerita tentang yang gelap atau yang remang-remang. Sehingga akhirnya orang-orang itu akan kita bawa ke sana. Katakanlah lampu yang ada itu sudah jauh, cahaya lampu dari penerangan jalan sudah sedemikian jauh sehingga cahayanya hanya samar-samar saja. Itu mungkin akan lebih menarik dibandingkan kondisi gelap gulita begitu. Kemudian kita juga harus menceritakan cerita itu seperti kita menghadirkan orang itu. Jadi misalkan bagaimana kondisi pohon-pohon yang ada, apakah pohon-pohon itu dalam kondisi tenang ataukah pohon-pohon itu sedang ditiup angin sepoi-sepoi atau ditiup angin yang kencang seperti itu. Sehingga nanti akan menimbulkan imajinasi yang lebih kompleks dari pembacanya. Jadi kita memberikan cerita itu secara detail, secara kita deskripsikan kondisi itu secara sekecil-kecilnya sehingga seolah-olah pembaca itu hadir di tengah-tengah kejadian itu. Dan ini mungkin tidak cukup satu kali kita membuat. Jadi ketika cerita itu kita katakanlah selesai di finish, maka kita baca ulang. Kita baca ulang, wow kejadian ini kurang, maka perlu kita tambahkan. Kita berikan bumbu-bumbu sehingga akhirnya bisa lebih menarik. Begitu. Jadi tidak cerita itu cerita mentah dari orang yang kita dengar kemudian kita tuangkan, tapi harus kita beri bumbu-bumbu sehingga menjadi cerita yang menarik. Ngaten, Mas Hajar. Yeah. Oke, ini dari Magetan ini ada yang kembali Pak. Saya juga punya gimana caranya
menambahkan dalam tulisan horor sedangkan konsepnya sudah ada. Biar tulisannya memberikan kesan yang mistis dan menyeramkan. Biar ceritanya serem itu, Pak. Menggambarkannya seperti apa ini? Nah, itu memang membutuhkan latihan berulang-ulang. Jadi imajinasi kita yang harus kita asah. Jadi kita harus sering melihat, yang pertama melihat film-film horor. Bagaimana film horor itu biasanya disajikan? Kan film horor itu disajikan biasanya kondisinya ketika remang-remang atau ketika gelap. Kemudian yang kedua misalkan bahwa suasana tanah misalkan, tanah yang kering dan tanah yang basah itu akan memberikan kesan horor tanah yang basah. Sehingga kita sampaikan bahwa ketika itu hujan baru selesai sehingga tanah basah, kemudian agak becek. Kadang-kadang sandal atau yang kita gunakan seperti terserap oleh tanah, oleh lumpur yang ada di jalan itu dan seterusnya. Itu kan bisa memberikan tambahan-tambahan horor di cerita kita. Jadi memang imajinasi kita yang memang kita tuntut. Jadi terus terang untuk membuat cerita itu bisa menjadi horor itu membutuhkan latihan berulang-ulang. Membutuhkan latihan berulang-ulang. Jadi cerita jadi mohon untuk dibaca lagi, kemudian kita renungkan apakah masih ada yang bisa ditambahkan sehingga nanti menjadi cerita itu semakin sempurna begitu. Terima kasih Pak Mariono. Jadi cara memang mengasah imajinasi. Moga-moga. Lanjut. Cara mengasah imajinasi kita bagaimana ya? Untuk mengasah imajinasi itu yang pertama yang saya sampaikan yaitu kita harus sering mendengar cerita orang-orang yang berkaitan dengan dunia supranatural atau dunia paranormal. Jadi tidak ada jeleknya misalkan kalau kita nongkrong di mana para dukun itu berada. Karena banyak sekali cerita dari dukun itu. Misalkan ketika cerita bagaimana dukun itu memperoleh pusaka. Dukun itu memperoleh pusaka biasanya kan juga dengan melalui ritual-ritual tertentu. Dan ketika memperoleh ritual tertentu itu biasanya penguasa pusaka itu kan juga tidak akan berikan secara cuma-cuma, tapi melalui suatu tahapan-tahapan. Bahkan tidak jarang terjadi perkelahian antara si penunggu pusaka itu dengan dukun yang bersangkutan. Sehingga ini bisa berupa naga, bisa berupa harimau, atau bisa berupa hal-hal yang lain yang bisa kita imajinasikan gitu. Termasuk juga kita harus sering membaca dan mendengar di masyarakat itu yang ada itu apa. Misalkan kalau di daerah Sumatera misalnya, di Sumatera itu ada istilah rantai babi ya. Rantai babi itu adalah konon adalah pusaka para babi. Pusaka para babi itu sehingga kalau kita bisa menguasai rantai babi itu, maka kita bisa memiliki kekuatan seperti raja babi. Kita menjadi kuat, kita menjadi kebal terhadap senjata dan sebagainya. Tetapi untuk memperoleh rantai babi ini kan tidak mudah. Nah, yang pertama kita harus mengetahui di mana ada kerajaan babi itu berada. Pasti ada itu. Jadi ada lorong-lorong atau ada gua-gua yang biasanya digunakan untuk bersembunyi babi-babi itu. Kemudian kita harus menyanggungnya sampai babi-babi itu keluar. Nah, ketika babi-babi itu keluar mencari makan, makanya kita harus masuk ke dalam, kemudian mengambilnya. Nah, kadang-kadang kan kita tidak tahu wujud rantai babi itu seperti apa. Karena wujud rantai babi itu kan memang tidak seperti rantai, tetapi bisa berupa sesuatu. Nah, oleh karena itu kan kita perlu tahu dulu. Nah, rantai babi itu seperti apa? Misalkan ketika babi itu ada di situ, masih penguasanya babi itu berarti babi yang paling besar gitu, misalkan sebagai rajanya babi itu di dekatnya itu ada apa? Nah itu yang harus kita ambil itu. Kalau di Jawa misalkan ada apa itu tapak macan. Jadi orang percaya bahwa orang yang bisa memperoleh tanah yang pernah melekat di telapak kakinya macan atau harimau itu akan memiliki kekuatan yang serupa dengan harimau itu. Sehingga akhirnya banyak orang yang mencari itu. Itu pun juga harus melalui ritual-ritual tertentu sehingga dia bisa memperoleh
tapak macan itu. Kemudian ada cerita-cerita yang lain lagi, banyak cerita-cerita seperti itu yang sering kita dengar. Misalkan kalau di dunia perdukunan ya, dunia perdukunan itu misalkan adanya apa itu, sangkal putung ya. Sangkal putung itu konon akan berasal dari, ada yang berasal dari mustikaning ular. Mustikaning ular itu adalah semacam telur begitu. Saya Jawa semacam telur itu yang di mana kalau itu kita usap itu akan menghasilkan semacam minyak. Nah, minyak itu yang kita gunakan untuk membalurkan di mana tulang itu sedang patah. Nah, itu mustikaning ular itu. Tapi ada juga yang berasal dari ramuan-ramuan tertentu. Nah, tentu saja untuk memperoleh rumus mustikaning ular atau rumus ramuan-ramuan tertentu itu tidak diperoleh secara serta-merta, tapi diperoleh melalui ritual-ritual tertentu. Sehingga akhirnya ular itu mau memberikan mustikaning ular itu. Ada juga misalkan mustikaning lingsang. Mustikaning lingsang itu adalah ya sama seperti yang dimiliki oleh ular, tapi ini dihasilkan dari lingsang. Lingsang itu adalah semacam apa ya, semacam bajing tapi yang biasanya berada di perairan. Sehingga orang yang memegang mustikaning lingsang ini bisa tahan berendam di dalam air sampai berjam-jam. Nah, ini biasanya juga untuk memperoleh itu tidak dengan cara mudah, tapi melalui ritual tertentu. Nah, itu kita bisa mengembangkan imajinasi bagaimana memperoleh mustikaning ular, bagaimana memperoleh mustikaning lingsang dan seterusnya itu dengan imajinasi kita atau dengan cerita-cerita dari para paranormal itu. Karena tidak semua paranormal akan bisa melepas cerita itu pada kita. Kalau di Kalimantan anak ada minyak bintang juga. Di mana? Boleh nanya? Silakan. Silakan, Mbak. Silakan. Ya, salam kenal Pak Mariono. Saya Reza. Iya. Terima kasih Mas Reza. Salam kenal kembali. Iya, saya mau nanya itu kalau cerita horor ya di Indonesia yang ada tokoh hantunya itu Pak. Itu apakah boleh tokoh hantunya membunuh tokoh manusia di dalam cerita itu? Dan satu lagi, kenapa kalau hantu-hantu di cerita Indonesia itu kok jelek-jelek sih fisiknya, beda sama hantu di luar negeri ganteng-ganteng sama gagah? Terima kasih. Ya, cerita yang pertama. Jadi pertanyaan pertama untuk Mas Desa, terima kasih pertanyaannya. Jadi boleh, jadi membunuh itu boleh. Jadi nanti mungkin bahwa tokoh utama itu adalah tokoh kedua dari target misalkan. Itu boleh. Jadi tokoh kedua itu menjadi target dari pembunuhan dari yang kejadian itu. Sehingga nanti horornya akan muncul itu. Boleh. Kemudian ini menjadi tugas Mas Reza ini, bagaimana agar horor di Indonesia tidak selalu jelek-jelek. Perlu ditampilkan juga horor yang cantik begitu. Jadi seperti saya ceritakan, Nyi Blorong itu ketika dia menuntut imbalan dari tuan rumah atau si pemuja Nyi Blorong, itu kan dia minta untuk berhubungan. Itu pun dia juga tampil dengan bentuk wanita yang cantik. Kalau kita lihat cerita-cerita di TV pun juga sekarang sudah mulai ke arah sana. Jadi hantu itu tidak selalu jelek-jelek, tapi juga ada hantu yang cantik-cantik juga. Meskipun di sisi yang lain juga kadang-kadang muncul kejelekannya. Kembali bentuk semula begitu. Bentuk semula yang jelek itu. Terima kasih. Mas Reza. Ini sudah waktu jam 12. Teman-teman, saya sekali lagi, karena kita harus selesaikan, jadi saya minta teman-teman kalau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kita hari ini sudah menunjuk jam 12.03 ini Pak, bahkan. Jadi sebetulnya sudah maksimal. Kita berangkat tadi jam sudah lumayan lama. Jadi teman-teman sekali lagi bagi yang belum paham atau mungkin masih ragu dengan
apa yang mau ditulis. Jadi ini setelah ini kan kita tulis. Nah, setelah tulis akan kita lombakan Pak Mariono. Nah, harapan kita cerita-cerita yang terbaik itu akan kita terbitkan. Nah, monggo teman-teman, mumpung bisa ada Pak Mariono yang memang spesialisasinya di cerita horor ya, bisa ditanyakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin akan kita akhiri. Itu aja, Mariono. Yap. Jadi sekali lagi saya tawarkan ke teman-teman. Jadi nanti hari ini lomba akan kita buka sampai dengan 31 Desember 2022. Nah, setelah itu sekitar 1 mingguan akan kita umumkan siapa-siapa yang ceritanya lolos untuk diterbitkan. Nah, sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman peserta, mohon maaf sekali bagi teman-teman yang memang tidak bisa hadir karena ada beberapa yang masih harus ujian ini ternyata teman-teman SMA. Jadi, mungkin bisa nanti lihat di rekaman ini. Atau memang kalau belum paham bisa nanti tanya lewat grup, tapi mungkin Pak Marion tidak bisa langsung jawab langsung nih Pak, karena kesibukan beliau sangat padat. Jadi mungkin bisa ditamu sama teman-teman admin di penerbit. Jadi Pak, mungkin Pak Mariono, Iya. untuk kita closing, mungkin ada kata-kata ataupun apa untuk teman-teman biar nanti semangat sehingga tulisannya bisa terkategori bagus gitu. Ya, silakan Pak Mariono. Jadi untuk teman-teman yang penulis pemula, jangan takut-takut untuk menulis. Tulis apa saja. Tulis apa saja, kemudian tulis sebanyak-banyaknya, kemudian dibaca berkali-kali, diedit, dibaca, diedit, berulang-ulang, insya Allah nanti akan mendapatkan tulisan yang terbaik. Kemudian terus asah kemampuan berimajinasi dengan banyak membaca dari karya orang lain dan juga dengan membaca pengetahuan-pengetahuan populer yang sekarang sedang berkembang untuk menghasilkan karya-karya horor yang terbaru. Sama Mbak. Ya, cukup. Mohon maaf Ya. bila mana ada kekurangan pada hari ini. Ya, terima kasih kepada teman-teman peserta dan terima sekali terutama untuk Pak Mariono ini di waktu yang sangat padat kita bisa menculik ini. Jadi waktunya dan bisa sharing ke teman-teman semuanya. Sekali lagi saya akan record daripada acara ini akan kita share di grup. Kalau karena mungkin besar ya, jadi kita akan lihat di Google Drive ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dan lainnya bisa di grup, tapi mungkin kita tidak bisa secara cepat langsung dijawab. Kita akan bisa jawab mungkin lahan, tapi harapan kita sampai tanggal 31 Desember 2022 tulisan itu bisa masuk sehingga akan kita nilai sesuai dengan batas masing-masing. Ya, sekali lagi mohon maaf Pak Mariono, kepada teman-teman semuanya atas waktunya, juga saya mengucapkan terima kasih. Semoga acara pagi hari ini sampai siang hari ini bisa memberikan insight baru sehingga kedepannya bisa menghasilkan sebuah karya-karya yang fenomenal. Kita rubah dunia cerita horor karena cerita horor sedikit sekali yang ngambil. Kita ada 1 atau 2 orang penulis kita yang khusus cerita-cerita horor, cuman ceritanya masih sedikit, masih hanya genderuwo, kuntilanak gitu aja Pak. Mungkin belum ada cerita yang kayak di luar negeri ya, kayak zombie dan sebagainya mungkin, atau mungkin cerita yang lain lah, yang mungkin punya imajinasi yang lain. Mungkin itu dari kami, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.